Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perseteruan yang sangat memanas begitu ya, kita lihat saja. Carta politikanya begitu kan ya, Yunarto Wijaya jadi satu-satunya yang bilang Ganjar unggul. Semua lembaga survei lain ya bilang Prabowo unggul. Malu dong katanya begitu ya. Ini dikomentari oleh Ade Armando di situ begitu kan. Seolah-olah Ade Armando dengan Yunarto Wijaya begitu kan ya, atau Carta Politika seolah-olah mereka menggiring opini untuk melemahkan salah satu calon. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tapi pada hakikatnya ya, kritikan dari Ade Armando terhadap lembaga survei Carta Politika hari ini menunjukkan agak memanas begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi ya, curhatan dari beberapa orang begitu kan, kenapa Carta Politika tidak begitu dipercaya? Karena pada hakikatnya si Yunarto ini kan ini jadi buzzer, jadi pengamat, jadi surveyor, atau jadi apa? Banyak orang yang menanyakan itu begitu. Dan pada akhirnya masyarakat sudah tidak begitu melihat bahwa lembaga survei apa yang dilakukan oleh si Carta ini tidak begitu menarik begitu kan ya. Bahkan dianggap sebagai yang kemudian tidak begitu dipercaya lah, kira-kira seperti itu begitu. Dan sekarang sudah mulai rilis ya survei-survei mereka. Tapi pada hakikatnya begitu kan, Ade Armando mengkritik habis-habisan Yunarto Wijaya begitu. Ini Yunarto, ya malu dong sebagai lembaga survei Anda seharusnya jujur. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ini sama sekali tidak membantu suara Ganjar, malah kontraproduktif ya. Itu kan sudah kritikan besar begitu kan. Artinya setelah banyak cerita dan drama-drama yang kemudian masyarakat melontarkan, ternyata ya Carta Politika itu begitu kan ya. Heran kenapa masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga survei itu. Ternyata usut punya usut, mereka tidak percaya terhadap lembaga survei Yunarto Wijaya atau Carta Politika karena memang membangun opini ya, terafiliasi kepada salah satu calon, dan salah satunya tidak kredibel mereka begitu kan. Bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak bisa ya, tidak kredibel sama sekali begitu kan. Ya, mau jadi pengamat kek, mau jadi buzzer kek, mau jadi surveyor kek, mana begitu kan. Seolah-olah tidak konsisten mereka begitu. Kalau jadi buzzer ya silakan jadi buzzer. Kalau jadi pengamat ya silakan jadi pengamat. Kalau surveyor ya jadi surveyor di situ begitu kan. Ini kan seolah-olah mencari keuntungan yang kill ya, super kill begitu kan ya, atau super wah begitu kan ya. Jadi pada akhirnya masyarakat kan sudah paham begitu kan ya, survei-survei yang beredar hari ini begitu ya. Ini semoga Anda tidak lupa, ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya. Dari beberapa hasil survei yang muncul begitu kan ya, karena si Ade Armando lebih dekat kepada Pak Prabowo ya tentu di situ begitu kan ya. Survei yang paling akurat adalah Kompas dan Carta. Lagian survei akan berubah terus menerus sama seperti anak raja karbitan yang pagi tahu sore tempe katanya. Kita lihat saja di situ begitu kan ya. Bahkan dari hasil poll tracking begitu kan ya, dari dari hasil lembaga survei yang ada begitu kan. Terus kemudian pollingnya begitu berbeda sekali begitu kan di situ begitu. Jadi gimana begitu kan? Maka dari sini tantangan terbesar kalau lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia, cobalah buat polling begitu kan, seperti poll tracking ya, buat polling ujung-ujungnya Anies Baswedan menang 2 kali padahal begitu kan ya, diulang sampai 2 kali kan, lucu mereka begitu kan ya. Ya, saking tidak begitu percayanya terhadap polling, akhirnya diulang. Tetap Anies Baswedan yang unggul begitu kan ya. Kejujuran sudah hilang seiring dengan hilangnya celana Ade Armando. Ini banyak sekali kritikan-kritikan begitu di situ begitu. Yang mengkritik itu kepada Ade Armando ya pendukung Ganjar di situ begitu. Sudah jelas mereka begitu. Padahal Ade Armando itu membuka tabir bagaimana lembaga survei yang ada selama ini begitu kan ya. Bagaimana cara ya opini-opini itu melemahkan ya para pendukung-pendukung mereka begitu. Dan pada akhirnya orang, masyarakat dan publik begitu kan ya, tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga-lembaga survei yang sepekan lagi muncul, itu aja begitu. Yang satu memenangkan Prabowo, yang satu memenangkan Ganjar. Bagaimana untuk melihat kredibilitas dari dua survei ini begitu kan ya?
pada hakikatnya kita tahu bahwa ternyata walaupun ada 10 lembaga survei begitu kan, pasti ini hasilnya berbeda begitu kan ya, tergantung siapa sponsornya begitu. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan lembaga survei hari ini kacau mereka begitu kan ya. Saya menganggap dari dulu bahwa lembaga survei itu tidak kredibel begitu kan. Walaupun bisa dipertanggungjawabkan ya, saya masih kurang percaya begitu. Pertama ya, karena uang dari mana yang ia berikan atau uang ongkos ya untuk survei itu masih belum diungkapkan di situ. Yang kedua, respondennya dari mana, coba bayangkan begitu kan ya. Jadi kalau hanya itu aja, jangan-jangan dari dulu itu aja respondennya begitu kan ya. Jadi artinya selama ini tidak begitu percayalah terhadap lembaga-lembaga survei yang muncul begitu. Ya bro, Yunarto mungkin ya di survei khusus Arya begitu kan sesuai kesukaan dia ya. Maybe ya, senyumin aja ya, namanya juga metode sinisme. Jadi inilah banyak sekali yang mengatakan bahwa ya survei-survei dari Sujanarto Wijaya itu banyak orang yang kemudian tidak begitu percaya karena beranggapan bahwa ya sinisme itu sangat kuat dan kental sekali begitu kan. Masyarakat sekarang kan tidak bodoh terkait dengan itu begitu. Dan pada akhirnya tidak hanya Adi Armando, masyarakat Indonesia sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian dulu begitu kan dianggap kredibel. Sekarang karena di satu sisi melihat dengan adanya situasi politik karena mendukung salah satu calon dan pada akhirnya ya masyarakat sudah tidak begitu percaya ya. Ini Bang Ade, sebenarnya ada beberapa lembaga survei kredibel selain SMRC begitu kan ya, Sujanarto Wijaya yang klaim bahwa elektabilitas Ganjar di bawah Anies Baswedan ya. Elektabilitasnya di bawah Anies. Ganjar, saya punya survei nomor 1. Ini kita lihat saja, muncul survei yang ada di situ begitu kan ya. Ada yang memenangkan Anies Baswedan di situ. Kita lihat saja begitu. Ada beberapa lembaga survei yang kemudian memenangkan Prabowo, yang kemudian ada memenangkan ya Ganjar. Ini kan seolah-olah bagaimana untuk menganalisis lembaga survei yang ada, tapi pada hakikatnya lupa ya bagaimana tujuan dan target awal, apakah ini dipercaya atau tidak begitu kan. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah muak dengan lembaga-lembaga survei yang ada begitu kan. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Karena di setiap calon dia punya lembaga survei ya yang kemudian punya lembaga survei masing-masing yang kemudian memenangkan itu begitu. Jadi artinya metodenya sama tapi hasilnya juga berbeda di situ. Karena apa? Karena pada hakikatnya tergantung orang yang menyikapi di situ begitu. Kita lihat saja mereka surveinya sangat tinggi begitu kan ya, tapi ujung-ujungnya kalah begitu kan. Kita buktikan aja nanti ya di survei di 2000 di pencoblosan nanti. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini banyak sekali yang mengatakan bahwa lembaga survei itu tidak begitu kredibel katanya begitu ya. Jadi apalah buat begitu kan, kalau sudah tidak percaya, masyarakat publik dan masyarakat Indonesia itu sendiri sudah tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei, ngapain begitu kan. Banyak ini perseteruan antara lembaga survei atau memang gimana begitu kan. Kalau muncul lembaga survei ini sepekan, muncullah tandingan di situ begitu. Dan pada akhirnya masyarakat muak begitu kan ya pada lembaga-lembaga survei hari ini. Ternyata masyarakat ya di era globalisasi sangat luar biasa, masyarakat tidak bisa dibodohi dengan lembaga-lembaga survei. Apabila masih percaya terhadap lembaga-lembaga survei hari ini ya mungkin di satu sisi ya margin of errornya di kepala mereka begitu kan masih ada begitu kan. Tapi pada hakikatnya bagi kami adalah ngapain kita harus percaya lembaga survei yang kemudian surveinya dibeli begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.